Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Muhammad Faiz Iqbal dari program studi Teknik Informatika Universitas Pelita Bangsa kelas TI 23A5. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi dengan judul Alur Analisis Big Data. Nah, di era digital ini atau saat ini, setiap detik kita selalu dikelilingi beberapa ratusan atau ribuan miliaran data, mulai dari data media sosial, ya, transaksi online, hingga sensor di sekitar kita. Nah, namun nih, data sebesar ini pun tidak akan berarti apa-apa jika kita tidak tahu cara membacanya. Karena itulah melalui Big Data Analytics kita belajar bagaimana mengubah data menjadi makna dan informasi menjadi keputusan yang cerdas. Nah, jadi di dalam video ini saya akan menjelaskan nih bagaimana alur analisis Big Data ya bekerja, mulai dari pengumpulan data, lalu ada pemrosesan ya, hingga visualisasi hasil analisis yang menjadi dasar dalam pengambilan nih keputusan berbasis data. Nah, sehingga yang kita ketahui ya, nah apa itu Big Data dan mengapa itu penting? Nah, Big Data itu adalah kumpulan data yang sangat besar, kompleks ya, dan terus bertambah setiap detiknya. Nah, sehingga nih tidak bisa diolah nih dengan cara konvensional seperti Excel atau database biasa. Nah, di sini ada contohnya. Nah, contohnya itu seperti apa? Nah, jadi setiap menit atau jutaan orang ini mengirim pesan di WhatsApp, lalu atau di postingan Instagram ya, menonton YouTube dan berbelanja online. Adapun juga semua aktivitas itu menghasilkan data yang sangat besar dan beragam. Misal kayak ada juga teks ya, lalu gambar, lalu lokasi, terus video ya, transaksi dan lain-lain. Nah, sehingga tantangannya apa? Nah, tantangan masalahnya data tersebut yaitu yang pertama terlalu besar ya, yaitu ada yang namanya volume. Lalu yang kedua datangnya cepat ya, yaitu velocity. Lalu yang ketiga itu beragam bentuknya ya, atau bisa disebut variety ya. Lalu yang terakhir kadang juga tidak akurat ya, disebut veracity. Nah, jadi itu makanya dibutuhkanlah pendekatan khusus yang disebut Big Data Analytics ya, untuk bisa mengambil makna dari tumpukan data tersebut. Nah, sehingga kita harus tahu nih apa itu Big Data dan analisis. Nah, sehingga Big Data Analytics itu yang kita sudah sebutkan tadi adalah sebuah proses menganalisis data dengan jumlah yang besar dan kompleks untuk menemukan. Nah, di sini kita harus menemukan beberapa. Yang pertama ada pola. Nah, pola ini yaitu hubungan ya atau keteraturan yang muncul dari data karena kita menganalisis data ini dalam jumlah besar. Jadi seiring kita menemukan kemiripan atau kayak hubungan tertentu lah yang sebelumnya tuh tidak terlihat. Jadi kayak contohnya itu kayak misal di toko online gitu, kayak ini pelanggan yang membeli handphone sering juga kayak membeli casing dan charger gitu. Nah, ini disebut pola ya, pola pembelian. Nah, adapun juga kayak dalam data kesehatan kayak pasien ya dengan pola makan, jadi kayak tinggi gula ya sering menunjukkan kadar gula darah tinggi gitu, pola hubungan antar gaya hidup dan kesehatan. Nah, makanya ini dibutuhkan pendekatan khusus yang disebut Big Data Analytics ya, untuk bisa mengambil makna dari tumpukan data tersebut. Lalu yang kedua ada tren. Nah, tren ini adalah kayak perubahan arah atau kecenderungannya yang terjadi seiring waktu gitu loh. Kayak analisis tren ini berguna untuk kayak melihat bagaimana suatu berkembang ya, naik turun atau stabil. Jadi kayak dalam periode tertentu gitu. Contohnya kayak tren penjualan naik nih di menjelang bulan Idul Fitri gitu loh. Ataupun kayak tren penurunan suhu di global beberapa wilayah gitu.
Yang lalu yang ketiga ada insight ya, wawasan atau makna tersembunyi. Nah, lalu kita masuk ke dalam alur analisis big data. Nah, jadi kayak tahap demi tahap lah. Jadi bagian ini adalah inti uh, inti dari big data itu, karena dia menjelaskan bagaimana data mentah ini diubah menjadi insight gitu loh. Jadi ada beberapa 7 tahap ya. Yang pertama ini ada pengumpulan data. Jadi tahap awal ini adalah mengambil data dari berbagai sumber, kayak misalnya yang pertama sensor IoT. Contoh ya kayak suhu ruangan, kecepatan kendaraan ya, lalu log sistem aplikasi, API, media sosial ya, kayak lalu ada yang terakhir transaksi online ya atau e-commerce. Nah, dia tujuannya ini kayak untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya lah mungkin data yang relevan. Nah, namun data mentah yang biasanya belum siap dipakai, jadi kayak kotor gitu, tidak rapi dan tidak konsisten gitu. Nah, lalu ada langkah kedua, jenis ini persiapan data ya, data prepare. Nah, di tahap ini pun kita harus membersihkan dan menyiapkan data agar siap dianalisis. Nah, jadi kegiatan di tahap ini kita ya harus menghapus duplikat data, memperbaiki kesalahan input gitu, lalu mengisi data yang kosong gitu. Nah, sehingga gambarannya itu kayak, bayangkan gitu kamu ingin menganalisis sebuah nilai ujian seluruh mahasiswa gitu, tapi datanya ini berantakan gitu, ada yang menulis angka 85, ada yang menulis angka 80,5, ada yang menulis huruf gitu kayak 85. Nah, jadi kamu ini perlu menyatukan formatnya dulu. Nah, itulah data prepare ya. Nah, langkah ketiga yaitu tipe dan mode analisis ya. Jadi kayak atau jenis analisisnya. Nah, di sini ada jenis analisisnya itu ada 4 ya. Yang pertama deskriptif analitik. Jadi dia tuh menjelaskan apa yang sudah terjadi. Nah, contohnya itu kayak penjualan bulan ini meningkat 20%. Nah, lalu yang kedua ada diagnostik analitik, dan menjelaskan mengapa itu terjadi tuh. Mengapa ya? Jadi contohnya itu karena ada diskon besar di bulan ini. Nah, lalu ketiga nih ya prediktif analitik. Jadi ini tuh kayak memprediksi apa yang terjadi ya. Jadi kayak misalnya nih kayak penjualannya akan naik nih, wah lagi di bulan depan gitu. Nah, lalu keempat ada perspektif analitik, dan sini kayak menyarankan apa yang harus dilakukan gitu loh. Apa nih yang kita harus lakukan, yaitu ya dengan cara tingkatkan, contohnya kayak tingkatkan promosi di kota yang permintaannya tinggi gitu. Nah, lalu ke mode analisis. Nah, mode analisis ini ada dua, yaitu batch processing. Jadi kayak data dikumpulkan dulu ya, lalu diproses sekaligus, kayak contoh laporan keuangan bulanan gitu atau tahunan gitu, harian. Lalu yang kedua itu real time processing. Nah, di sini data diproses saat itu juga gitu. Jadi contohnya kayak notifikasi from di bank gitu. Nah, lalu langkah keempat itu ada pola ya. Jadi kayak pola pemrosesan. Jadi kayak bagaimana data besar itu diolah. Nah, jadi ada dua metode untuk dipakai ya. Dan ini utama. Yang pertama yaitu map reduce ya. Jadi kayak data dipotong dulu nih jadi kecil gitu. Hasilnya digabungkan kembali gitu. Nah, cocok untuk data yang besar yang tidak perlu real time. Contohnya Hadoop gitu. Lalu yang kedua stream processing ya, real time. Jadi data diproses langsung saat masuk. Lalu yang kedua cocok untuk data yang mengubah terus gitu. Jadi kayak seperti sensor atau media sosial gitu. Nah, langkah kelima yaitu visualisasi data. Nah, tahap terakhir ini kayak dia nih harus menampilkan hasil analisisnya dalam bentuk visualisasi agar mudah dipahami. Jadi bentuk visualisasinya itu yang pertama yang kita ketahui ya pasti grafik batang, lalu garis ya, lalu ada pie chart gitu kan. Lalu yang terakhir yaitu teknik yang digunakan. Nah, teknik yang digunakan dalam big data analitik ini ada 4 yang saya masukin. Jadi kayak ada beberapa metode populer lah. Yang pertama association analysis. Jadi ini menemukan hubungan antar item. Contoh kayak
orang yang membeli susu juga sering beli roti gitu loh. Nah, ini dipakai di sistem rekomendasi e-commerce. Nah, lalu kedua itu ada data mining dan text mining, dan ini dia menggali pola dari data numerik dan teks gitu. Contohnya itu kayak ya analisis sentimen gitu di ulasan pelanggan. Jadi kayak kita ini mengasih ulasan ataupun rating baik positif atau negatifnya gitu. Nah, lalu yang ketiga ada machine learning. Nah, jadi kayak melatih komputer itu agar bisa mengenali pola sendirinya gitu loh. Kayak seperti ya klasifikasi gambar gitu, prediksi harga rumah gitu, atau apa ya, kayak mendeteksi spam email gitu. Nah, keempat yaitu predictive analytics. Nah, ini dia menggunakan data histori untuk memprediksi masa depan gitu. Contohnya kayak ya memprediksi gitu permintaan barang bulan depan gitu loh. Dan untuk terakhir adalah penutup ya. Jadi inti dari Big Data Analytics ini adalah Big Data Analytics itu bukan hanya soal teknologi gitu loh, tapi juga kayak intuisi ya dalam membaca makna dari dari data gitu, masuk ada kayak ketelitian dalam proses gitu, lalu dan rasa ingin tahu nih terhadap pola di balik angka gitu loh. Jadi kayak menguasai alur analisis big data itu untuk bukan bukan hanya tentang memahami prosesnya, tapi tentang membangun apa ya, cara berpikir yang berbasis data gitu. Dan jadi itulah inti dari big data analytics ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan saya paparkan untuk kalian. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.